Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amalia Husnul Khotimah, kelas TPPL 1B. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dari mata kuliah biomonitoring yang diampu oleh Bapak dosen Oto Prasadi SPI MSI. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah jenis biomonitoring, yang kedua adalah vertebrata air, yang ketiga adalah ekosistem, yang keempat adalah ekosistem air tawar, dan yang kelima adalah biomarker. Yang pertama adalah biomonitoring. Apa sih biomonitoring? Apa sih yang kalian ketahui tentang biomonitoring? Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau yang biasa disebut dengan bioindikator, di mana bioindikator adalah organisme atau makhluk hidup yang berfungsi sebagai penyaring kesehatan ekosistem alami di lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan. Kenapa sih harus menggunakan organisme atau makhluk hidup? Kenapa tidak menggunakan bahan kimia atau fisika untuk indikator? Alasannya adalah penggunaan indikator kimia dan fisika tidak digunakan dalam indikator lingkungan karena sifatnya yang dinamis atau cenderung berubah-ubah. Berbeda jika menggunakan indikator biologis karena makhluk hidup atau organisme bisa mengintegrasi hampir semua variabel lingkungan dalam kurun waktu yang relatif lama. Jenis-jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bioassessment study, yang kedua adalah toxicity bioassay, di mana toxicity bioassay ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penilaian toksisitas langsung, dan yang kedua adalah bioassay perilaku. Bioassessment study. Apa sih bioassessment study? Bioassessment study adalah kajian kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas itu sendiri. Tingkat organisme. Ada berapa sih tingkat organisme itu? Tingkat organisme dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah atom, kedua adalah molekul, ketiga adalah jaringan, keempat adalah organ, kelima adalah sistem organ, keenam adalah organisme, ketujuh adalah populasi, kedelapan adalah komunitas, kesembilan adalah ekosistem, dan yang terakhir adalah bioma. Bioassessment study mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi yang ada pada lingkungan tersebut. Bioassessment study pada lingkungan akustik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona perairan. Kumpulan umum organisme yang digunakan untuk bioassessment diantaranya adalah alga, ikan, makroinvertebrata, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah toxicity bioassay. Toxicity bioassay adalah kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk kehidupan. Tujuannya adalah untuk memantau apakah suatu senyawa atau sampel memiliki potensi menjadi racun bagi organisme. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau sel yang diidentifikasi pengaruhnya dengan pendekatan pemodelan untuk memprediksi toksisitas berdasarkan sifat kimia fisika terhadap lingkungan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu vertebrata. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau yang biasa disebut dengan vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu avertebrata dan vertebrata. Avertebrata atau yang biasa disebut dengan invertebrata adalah makhluk hidup yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antara ruas-ruas tulang belakang. Filum invertebrata dibagi menjadi Annelida, Mollusca, Arthropoda, Arachnida, Echinodermata, dan Protozoa. Ciri-ciri dari avertebrata yang pertama adalah tidak memiliki tulang dan juga tulang belakang. Selanjutnya, tidak memiliki struktur susunan tubuh yang sederhana.
Yang ketiga, berkembang biak secara generatif atau vegetatif. Yang keempat, tidak memiliki tengkorak. Yang kelima, tidak memiliki rangka luar. Yang keenam, susunan sistem syaraf terletak di atas saluran pencernaan. Yang pertama ada porifera. Apa sih porifera? Porifera adalah hewan multiseluler yang paling sederhana, karena hewan ini memiliki tubuh yang berpori. Porifera dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku spons yang sering digunakan untuk perlengkapan mandi dan pengisian tempat duduk kendaraan. Ini adalah salah satu contoh dari filum porifera. Yang kedua adalah Coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung. Bentuk tubuhnya beragam, tetapi mempunyai rongga dengan mulut yang dikelilingi oleh tentak. Dalam keadaan berenang, mulutnya menghadap ke dasar laut. Contohnya adalah ubur-ubur. Yang ketiga adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah dalam bahasa Yunani artinya cacing pipih. Cacing pipih adalah filum dalam kerajaan Animalia atau hewan. Filum ini mencangkup semua cacing pipih kecuali Nemertea. Contohnya, ini adalah salah satu contoh dari filum Platyhelminthes. Kemudian ada Nemathelminthes. Nemathelminthes ini berasal dari bahasa Latin, dari kata nematos yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Anggota-anggota Nemathelminthes ini mencangkup berbagai cacing gilik atau hewan dengan tubuh silinder memanjang, tidak beruas-ruas, dan sangat tegak. Ini adalah salah satu contoh dari Nemathelminthes. Selanjutnya ada Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida atau cacing gelang adalah cacing yang tubuhnya bersegmen. Annelida adalah hewan tripoblastik atau hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh yang memiliki rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan merupakan hewan dengan struktur tubuhnya yang paling sederhana. Adalah salah satu contoh dari Annelida. Masuk ke dalam moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin, dari kata molluscus yang artinya lunak. Moluska adalah hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Moluska hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Beberapa moluska memiliki cangkang. Filum moluska merupakan filum terbesar kedua setelah arthropoda. Ini adalah salah satu hewan dari moluska. Kemudian arthropoda. Arthropoda memiliki nama lain, yaitu hewan berkuku-kuku. Arthropoda bisa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan di udara. Arthropoda bisa menjadi hewan yang parasit. Filum Arthropoda memiliki spesies yang paling besar, yaitu sebesar 75% dari seluruh hewan yang ada di dunia. Ini adalah salah satu contoh dari filum Arthropoda. Masuk Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yang artinya kulit berduri. Filum Echinodermata, kelompok hewan ini ditemukan hampir di semua kedalaman laut. Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Ini adalah contoh dari Echinodermata. Salah satu contohnya adalah bintang laut yang sering kita temukan. Kemudian masuk ke perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama adalah plankton, organisme yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis, hidup melayang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Yang kedua adalah nekton, di mana nekton adalah organisme yang dapat bergerak bebas. Masuk ke neuston. Neuston adalah organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Selanjutnya ada perifiton.
di mana perifiton ini adalah organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyembur di permukaan. Yang terakhir ada bentos. Bentos adalah organisme hidup yang merayap atau melekat di dasar perairan. Masuk ke bab baru yaitu ekosistem air. Sebelum itu, apa sih ekosistem? Apa sih makna dari ekosistem? Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ekosistem akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberikan pengaruh. Ekosistem terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik. Apa sih komponen biotik? Biotik adalah makhluk hidup. Jadi, lingkungan biotik adalah seluruh makhluk hidup yang bernafas dan berkembang biak, baik itu hewan maupun tumbuhan. Ada berapa sih tingkat organisme itu? Tingkat organisme dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah individu, di mana individu sendiri itu adalah organisme tunggal. Kemudian yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu. Yang ketiga adalah komunitas, di mana komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang di dalamnya ada kumpulan dari individu-individu tunggal. Kemudian membentuk ekosistem, di mana ekosistem ini akan memberikan pengaruh timbal balik bagi kehidupan. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Yang kedua ada komponen abiotik. Abiotik itu adalah makhluk tak hidup, di mana komponen abiotik itu adalah kumpulan komponen fisika kimia yang digunakan sebagai tempat makhluk hidup berkembang biak. Salah satu contohnya ada suhu, cahaya, air, tanah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dari ekosistem air. Yang pertama ada ekosistem air sungai atau air tawar. Ekosistem air sungai atau air tawar ini merupakan ekosistem yang berasal dari lingkungan sungai. Disebut sebagai ekosistem air tawar karena air yang berada di sekitar ekosistem ini mempunyai rasa yang tawar dan tidak asin seperti air laut. Ciri-cirinya, yang pertama adalah salinitas atau tingkat kadar garam yang sangat rendah. Yang kedua, suhu tidak ekstrim. Yang ketiga, terbatasnya sinar matahari yang dapat masuk. Yang keempat, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Adalah salah satu contoh dari ekosistem air tawar. Masuk ke ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan jenis ekosistem yang berada di wilayah perairan laut. Ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai kadar garam yang tinggi atau salinitas yang tinggi. Yang kedua, terdapat kehidupan di semua bagiannya. Ketiga, ekosistem saling bersambungan. 4. Terjadi pemborosan energi. Ini adalah salah satu contoh dari ekosistem laut. Kemudian masuk ke ekosistem yang ketiga, yaitu ekosistem danau. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari wilayah horizontal, yaitu litoral, limnetik, profundal, dan bentik. Daerah litoral. Apa sih daerah litoral itu? Daerah litoral adalah daerah yang dangkal, di mana cahaya matahari dapat menembus dengan optimal. Pada daerah ini, banyak makhluk hidup yang berkembang biak di dalamnya. Masuk ke daerah yang kedua, yaitu limnetik. Limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi, namun masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Namun tidak seoptimal pada daerah litoral. Yang ketiga adalah daerah profundal. Daerah profundal adalah daerah yang paling dalam, yang di dalamnya biasanya dihuni oleh cacing dan mikroba. Masuk ke daerah yang keempat, yaitu daerah benik. Daerah benik atau daerah dasar yang berada di dasar danau. Ini adalah salah satu ekosistem danau. Masuk ke siklus air. Siklus air yang pertama ada evaporasi atau transpirasi, yaitu penguapan atau perpindahan air dari hidrosfer ke atmosfer. Yang
kedua ada kondensasi, di mana kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi embun dan titik-titik air. Yang ketiga adalah presipitasi, di mana hasil presipitasi ketika partikel kecil hasil kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik menjadi tetesan air apabila sudah tidak dapat menampung. Yang keempat adalah runoff, terjadi ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak dapat lagi menyerap air. Yang kelima adalah infiltrasi atau perkolasi di dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Ini adalah salah satu contoh dari siklus air. Ini termasuk ke dalam siklus air yang sedang. Masuk ke materi biomarker. Si biomarker adalah tanda-tanda terkait efek atau kerentanan awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Sedangkan pada penjelasan yang paling awal tadi, biomonitoring digunakan sebagai perlindungan dan indikasi dalam mengetahui tentang kondisi lingkungan tersebut apakah berkualitas atau tidak. Pengelompokan biomarker dibagi menjadi 3, yaitu biomarker paparan, biomarker efek, dan biomarker kerentanan. Biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Masuk ke yang kedua, yaitu biomarker efek. Biomarker efek adalah perubahan terukur dalam suatu organisme yang dikaitkan dengan penyakit yang potensial. Yang ketiga adalah biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan adalah penanda kemampuan untuk menangani tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Kemudian, contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium yang pertama ada MTS atau metallothioneins, di mana metallothioneins ini disetujui oleh sebagian besar ilmuwan bahwa mekanisme biokimia dan fisiologis memungkinkan spesies moluska untuk mengakumulasi dan mentolerir sebagian besar logam berat berdasarkan penanganan logam mereka dengan MTS. Masuk ke contoh biomarker yang kedua, yaitu melanodialdehid atau MDA. MDA adalah produk peroksidasi karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Ketiga adalah glikogen. Glikogen. Glikogen adalah bahan untuk berbagai proses metabolisme dan dari fisiologis. Dan adalah ada AC atau acetylenolininesterase atau adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Kemudian masuk ke kriteria biomarker. Yang pertama adalah biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup negatif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Berarti biomarker itu sebagai indikator. Yang kedua adalah biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Dan yang ketiga adalah biomarker harus merespon dengan cara bersifat bergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang terakhir ada identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi terkait dalam faktor biotik. Kemudian masuk ke matrik biologi. Jenis media biologis yang digunakan ada urin, darah, air liur, keringat, air mani, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke toksiologi. Toksiologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Reni.
Ekotoksiologi ini bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia pada individu, tetapi juga pada populasi dan ekosistem. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.